2024 ini ya. Oke, teman-teman gimana nih? Rencana bukbernya sudah berapa kali ikut acara bukber selama bulan puasa ini? Apakah 24 kali puasa, 24 kali buka bersama? Udah berapa nih yang ikut bukber nih paling banyak nih? Boleh sharing Mbak Yeni, halo Bu Yeni. Bu Yeni nih semangat banget nih dari awal Zoom selalu hadir ya. Bu Yeni Tristia, udah berapa kali Bu ikut bukber? Paling bukber bareng keluarga aja, Mbak. Bukber bareng Bukber keluarga. Oke, itu juga nikmat sekali ya Bu ya, bisa buka bersama bareng sama keluarga ya. Mungkin yang lain ada yang ikut bukber? Dari mana boleh kalau mau sharing ya. Nah, aku ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Karena hari ini kita akan ada kegiatan mantap Ramadan tanpa batas SR12 yang akan diisi oleh couplepreneur atau komisarisnya SR12. Ada Bapak Denny Hakim dan Ibu Sandy Yudian yang nanti akan sharing tentang menjadi dari partner hidup menjadi partner bisnis. Masya Allah, pasti ini impian kita semua ya. Oke, tapi sebelum itu aku mau teman-teman yang sudah hadir absen dulu dong nih, dari mana aja. Aku sambil baca-baca, wah baru sedikit nih yang isi. Lampung Tengah hadir Mbak Dewi, halo Mbak Dewi. Yang lain mana nih, pada dari mana nih? Jati Asih hadir. Wah, luar biasa Umu Ayla ya. Sidoarjo Jatim, Ciputat hadir. Oke, mana lagi ya yang hadir? Ada dari Klaten hadir, Masya Allah. Bandung hadir, Kangen hadir. Kangen itu di daerah mana ya Mbak? Kalsel hadir, Barabai, Lampung Utara, Masya Allah. Mbak Linda, Jaksel hadir, mantap. Ya, ini dari ada Mbak Erni dari Surabaya juga hadir. Jakarta Timur, hadir kakak, siap. Kangean itu daerah mana ya? Maros, Sulawesi Selatan hadir, Masya Allah. Luar biasa semangatnya nih. Lampung Selatan juga hadir, Medan hadir, Sumeneb hadir. Wow. Nah teman-teman di sini siapa yang nanti ikut acara itikaf di CMM di Masjid As-Salam, ada nggak nih yang ikutan? Serang hadir, Sumeneb hadir, Masya Allah. Wah di sini wajah-wajahnya yang sering sekali aku lihat dari awal kita Zoom sampai saat ini masih aktif. Ada Mbak Lia nih. Halo Mbak Lia. Halo Kak. Wah semangat sekali ya kalau ikut Zoom ya. Iya insya Allah Kak. Luar biasa. Ada siapa lagi nih? Ada Mbak Yeni. Wah sudah pasti ini Maya. Ada siapa lagi nih? Wah ada banyak sekali ya rupanya, luar biasa. Oke, hadir Kak dari Grobogan Jateng. Nah, teman-teman di sini ada yang mudik nggak nih? Atau ini Zoom-nya lagi di kampung halaman? Ada nggak nih? Nggak mudik Kak. Nggak mudik. Kenapa tuh? Nggak punya kampung. Oh jadi asli orang sini ya Kak ya? Enggak, orang tuanya udah di sini juga pada pindah di gitu. sini. Oke, jadi ramein aja di sini ya. Oke, ada lagi teman-teman yang pulang kampung atau wah ini ada yang lagi di perjalanan nih, Bu Ade Serang, Masya Allah. Hati-hati ya Mbak, selamat sampai tujuan ya. Masya Allah, emang luar biasa sekali mitra-mitranya SR12 tuh, ada yang lagi ngegosok, ada yang lagi masak juga,
ada yang lagi nyuci baju, ada yang lagi jaga warung sambil ikutan Zoom. Masya Allah, ini benar-benar tidak ingin tertinggal ya dengan materi-materi mantap kita. Luar biasa sekali memang teman-teman kita ini ya. Oke, gimana teman-teman, semua semangatnya sudah ada belum nih? Apa masih ngantuk mentang-mentang lagi puasa, oksigennya kurang ya? Jangan ya, jangan mentang-mentang kita lagi berpuasa jadinya kita menjadi lemes, jadi aduh males deh ngapa-ngapain, mending tidur aja, tidur juga kan ibadah, enggak gitu ya. Jadi tetap harus semangat. Mana nih semangatnya, tunjukin dong di kolom chatnya. Semangat, semangat, semangat menyala. Mana api-apinya, tunjukin. Semangat bara, Mbak. Masya Allah, semangat. Mana nih di komennya nih, belum pada semangat rupanya ya. Nanti kita nggak mulai-mulai nih. Nanti Bu Sandy sama Pak Deninya nggak hadir-hadir nih kalau belum pada semangat nih. Semangat, Masya Allah. Mbak Erni, ayo. Mana nih semangatnya yang lain? Aku mau ruas dah. Semangat, semangat. Gunung Sindur hadir, Masya Allah. Ini Bapak SBD kita luar biasa memang ya. Sempol saya awas yo. Oke, mana nih yang lain? Semangatnya, semangat, semangat. Wah, masih kurang semangat ini. Belum banyak yang komen semangat. Mana lagi ini semangatnya? Ayo dong semuanya. Masya Allah ada 58. Kita sambil menunggu yang lain hadir ya. Yuk, mana semangatnya? Semangat, Pekanbaru hadir. Wow, Masya Allah, luar biasa. Pekanbaru nih ya, luar biasa memang. Semangat. Oke, biar makin semangat lagi, aku mau teman-teman nyanyi Mars SR12. Tapi aku nggak mau kalau sendirian. Pokoknya semuanya harus ikutan. Yang bisa on cam harus on cam. Yang bisa unmute harus unmute. Kita nyanyi sama-sama, kita joget sama-sama ya. Biar terbakar kalori yang ada di tubuh kita. Lumayan 100 kalori ya. Oke, semangat Depok hadir. Cemungut, cemungut, cemungut kakak. Oke. Sebentar. Oke, mana lagi nih semangatnya? Oke, mana lagi nih semangatnya? Ayo dong. Habis ini langsung kita setel Mars SR12. Sudah siap belum nih? Nama. Makasih ya, Kak. Oke, semangat Iwan tim Bunda Asia. Wow, luar biasa. Oke, kalau gitu langsung saja kita langsung masuk ke Mars SR12. Yang bisa on cam, ayo kita on cam. Yuk, ayo kawan terus semangat. Yuk kita bangkit bersama. Yuk, ayo kawan kita sorakan warnai hidup sukses bersama. Langkah terus melangkah dengan asa kita kaya. Maju terus melaju. Capai citamu. SR12 Go International. SR12 semangat bisa sukses maksimal. Asik. Semangat
bisa. Semangat bisa. Semangat bisa. Yo, ayo, terus semangat. Yo, kita bangkit bersama. Yo, ayo, kawan kita sorakan warnai hidup. Sukses bersama. Langkah terus melangkah, benahi asa, Kita kaya. Maju, terus melaju. Tetap berpacu, capai citamu. SR12 Go internasional. SR12 semangat bisa, sukses maksimal. SR12 Go internasional. SR12 semangat bisa, sukses maksimal. semangat apa? Semangat bisa. Semangat bisa. Semangat apa? Semangat bisa. Ayo, kawan terus semangat. Yuk kita bangkit bersama. Yuk ayo kawan kita sorakan warnai hidup. Sukses bersama. Langkah terus melangkah, benahi asa, cipta karya. Maju terus melaju, tetap berpacu, capai citamu. SR12 Go internasional. SR12 semangat bisa, sukses maksimal. SR12 Go internasional. SR12 semangat bisa, sukses maksimal. SR12 Go internasional. SR12 semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah ikutan nyanyi. Wah, dari tadi nih ya suaranya Bu Linda itu semangat banget. Ini sayang sekali kalau Bu Linda nggak bisa on cam ya. Kenapa nih Bu Linda nih ya? Padahal aku pengen banget melihat semangatnya nih. Bu Linda dari mana Bu Linda? Dari Jaksel. Masya Allah. Suaranya tuh kayak suara-suara ini ya, pembawa radio ya. Presenter ya. Asik banget suaranya ya. Belajar dengan Kak Cindy. Oh, Masya Allah. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya yang udah ikutan nyanyi dan udah ikutan joget. Oke, sambil kita menunggu, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Di sini teman-teman ada nggak sih yang menjalankan bisnis SR12 bersama pasangannya? Ada nggak nih? Ada. Yang menjadi partner hidup, menjadi partner bisnis juga. Masya Allah, itu idaman sekali ya. Umu Alia ada. Wah, Masya Allah. Ibu Alia dari mana nih? Tinggalnya di mana Ibu Alia? Baru mulai bareng. Masya Allah. Insya Allah itu akan lebih mudah jalannya ya untuk mencari ridhonya Allah ya. Luar biasa. Dari mana Umu Alia? Dari Jati Asih, Kak. Jati Asih. Masya Allah, sudah bergabung berapa lama Ibu bergabung di SR12?
Baru setahun ini berjalan. Pas Masya Ramadan Allah. ini. Masya Allah, udah setahun berjalan dan suami support ya. Ya, insya Allah support terus, Kak. Masya Allah, keren banget semangatnya. Terus yang lain ada lagi nggak nih? Mulai bareng Ibu Yetri, Ibu Yetri Suwarni juga sama nih. Ini Ibu Yetri Suwarni dari mana nih? Lokasinya? Mana nih? Ibu Yetri ada nggak ya? Hadir. Ah, dari Depok. Masya Allah, luar biasa nih couplepreneur dari Depok. Dari Depok juga ada ya. Terus juga belum kakak, tapi semoga disegerakan bisa jadi couplepreneur menjalankan bisnis SR12. Amin, ya Allah, amin. Terus juga baru mulai dengan Paksu, Ibu Heni. Nah, kalau Bu Suwarti ini dari mana ya lokasinya? Ibu Suwarti dari Kendal, luar biasa Kendal, semangat menyala. Nah, kalau teman-teman yang lain masih ada nggak nih yang berbisnis bareng sama Bapak suami? Atau ternyata suaminya ada, duluan Mbak. yang memulai? Ada. Wah, Bu Ades juga ya ternyata ya. Masya Allah, semangat sekali sambil menyetir nggak tuh? Hati-hati ya, Iya, Mbak. nggak pengen ketinggalan materinya, Mbak. Wah, memang kalau udah Bu Sandy dan Pak Denny yang menyampaikan pasti harus semangat ya. Pasti pada tidak ingin tertinggal ya. Oke, kita cek dulu di sini udah datang belum ya Bu Sandy dan Pak Denny-nya? Sudah hadir belum ya? Belum banyak, baru 91. Ya, sambil kita menunggu yang lain, boleh dong sharing-sharing nih yang udah berjalan bersama Bapak suami yang kemitraannya sudah berjalan setahun lebih. Ada nggak nih kira-kira nih? Boleh dong sharing-sharing dulu sebentar sebelum kita mulai. Ibu Ades boleh deh, Ibu Ades sambil sharing bisa nggak nih kira-kira nih? Boleh, Mbak, tapi saya baru, Mbak, belum sebulan. Belum sebulan, Masya Allah. Tapi Belum. sudah bareng suami ya, Mbak? Ya, Luar biasa. Semangat ya, Mbak. amin. Oke, alhamdulillah ada Kak. Wah, Mbak Dewi, dari mana nih Mbak Dewi tinggalnya? Oke, Mbak Dewi ada? Oke, teman-teman, jadi hari ini kita akan kedatangan tamu spesial yang akan mengisi program Mantap SR12 ini, Ramadan Tanpa Batas bersama SR12. Ada Bapak Denny Hakim dan Ibu Sandy Yulian selaku komisaris PT SR12 yang akan sharing tentang spiritual business menjadi couplepreneur yang diridhoi oleh Allah. Masya Allah, ini pasti impian kita semua nggak sih? Punya bisnis bareng sama suami mensupport, bisnisnya maju dan hidupnya Masya Allah bermanfaat untuk orang banyak ya. Ini pasti menjadi impian kita semua. Nah, kalau gitu tidak perlu lama-lama lagi. Kita panggilkan saja Bapak Denny dan Ibu Sandy sudah hadirkah? Belum ada. Halo Bapak Denny, Ibu Sandy. Hai, Wah, hai. sudah hadir. Masya Allah, Assalamualaikum Bapak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cindy. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Denny sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini Bapak sendiri atau ada Ibu nih ntar? Kalau saya sih kemana-mana berdua aja, Mbak. Oh ya, berarti ada Ibu ya di situ. Baik, kalau gitu tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja saya persilakan kepada Bapak Denny. Oke, baik. Makasih, Mbak Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Bandung, yang mana Bandung? Dunia wadin, wa'ala alihi washabihi ajma'in, nama ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, ya Bapak Ibu, nikmat kuat jasmani, rohani. Alhamdulillah kita masih puasa sampai siang ini. Nggak tahu nih yang di sini masih pada puasa nggak Bapak Ibu? Atau lagi halangan? Atau mungkin Insya lagi Allah dalam puasa. apa ya?
Insya Allah ya semuanya puasa ya kalau yang sehat. Alhamdulillah. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah ya karena berkatnya kita semakin modern, kita semakin digitalisasi. Itu semua berkat wasilah Nabi Muhammad juga, Nabi kita semua. Oke, Bapak Ibu, di sini ada bapak-bapaknya nggak? Soalnya judulnya couple nih. Kalau misalkan cuma ibu-ibu doang, berarti kita ganti judul, bukan couple namanya, single. Mana coba bapak-bapaknya? Saya mau tahu dong, komen kalau ada bapak-bapak. Sekalian cek juga ya, suara saya jelas apa tidak nih. Jelas, Pak. Nah, Coach. ada satu tuh. Wah, kalau ini Ustadz ini teman saya. Ustadz Mufazal Muslim. Haha, aman Bapak. Masya Allah. Jauh-jauh nih beliau dari Medan. Nah, ada yang lain ada selain Ustadz Fajal? Nah, bapak-bapak dari Padang. Kok Padang? Batam. Wah, ini Kak Dwiki. Saya kenal juga nih sama beliau. Beliau salah satu dosen di Kahfi BBC Motivator School Batam. Masya Allah. Ini ilmunya udah banyak semua sebetulnya. Ada tujuan apa ini ikut Zoom saya ini? Apakah mau menjadi mata-mata? Ayo, ada lagi. Ada Pak Didin dari Sawangan Depok. Masya Allah. Nyimak sama suami. Siap. Mana ini Mbak Cindy? Tolong bantu saya jadiin host. Assalamualaikum Mbak Siap, Cindy. Bapak, siap. Sebentar ya, Pak. Sudah ya, Pak? Baik. Ada Pak Yoyo, Masya Allah, dari Buntok, Kalimantan Tengah. Ada Pak Surawi. Yo, siapa lagi? Ada lagi nggak bapak-bapaknya nih? Bentar ya. Nyimak dengan suami, Ibu Dewi. Masya Allah. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, ya kita sama-sama berdoa dulu ya. Mudah-mudahan niat kita siang hari ini kan mau sama-sama belajar gitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kali ini, dalam Zoom siang ini kita mendapatkan hidayah gitu ya Bapak Ibu. Karena kita capek-capek 1 jam, 2 jam ikut Zoom ini tapi nggak ada hasil, yaitu bisa jadi karena Allah tidak ngasih hidayah sama kita gitu. Karena serajin apapun kita, sesering apapun kita menuntut ilmu, tapi kalau Allah nggak meridhoi, Allah nggak kasih hidayah, ilmu itu akan masuk telinga kanan tapi keluar telinga kiri gitu ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada siang ini dikasih hidayah sama Allah. Mudah-mudahan ilmunya nempel. Gitu ya. Kita sama-sama berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Bismillah. Ya, Bang. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, bukan tadi, 1 bulan yang lalu saya diminta untuk ngisi lagi Zoom. Jadi setiap tahun di bulan Ramadan ada yang namanya Mantap Ramadan gitu ya. Dan saya sama istri selalu diminta membawakan materi tentang couple planner gitu. Nah, sebelum mulai, boleh dong diketik di kolom komen ya, apa sih couple planner itu Bapak Ibu gitu ya. Karena jangan sampai kita membahas couple tapi kita nggak tahu gitu couple itu apa, tujuannya itu apa gitu. Nah, kenapa saya selalu diminta membawakan materi tentang couple gitu? Karena memang dari awal sebelum bisnis SL12 pun ada gitu ya, kami selalu berbisnis gitu. Saya bisnis, istri saya bisnis, dan memang selalu kemana-mana kebanyakan bisnis saya itu berdua gitu. Nah, sampai pada akhirnya alhamdulillah ketemu dengan Pak Tony, dengan Bu Asri, ya kita sama-sama membesarkan SL12. Bagaimana SL12 dulu yang mohon maaf ya, belum ada yang kenal, belum tahu SL12 itu apa, tapi alhamdulillah di tahun 2025 ini kita sudah pada titik saat ini gitu.
SL12 saya jalan ke provinsi mana, ke kota mana, oh SL12, oh iya saya tahu Pak Denny, Masya Allah. Saya datang ke kota B, kenal SL12 nggak? Oh iya kenal juga gitu. Jadi alhamdulillah nih SL12 nih sekarang sudah dikenal di mana-mana gitu ya. Jadi alhamdulillah untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah join, yang sudah gabung di bisnis SL12, sebetulnya ini menjadi momentum gitu ya. Menjadi momentum untuk Bapak Ibu bisa bisnis dengan enak, bisa bisnis dengan suami, dengan pasangan. Kenapa? Karena bisnis di SL12 itu enak dan nyaman, Bu. Enak dan nyamannya gimana? Kita bisa menjalankan bisnis ini di rumah bisa, gitu ya. Dari kantor bisa, dari manapun bisa, gitu. Jika kita bisnis dengan suami ataupun dengan pasangan, itu kita akan lebih banyak waktu, gitu Bapak Ibu. Kita akan lebih banyak waktu dengan istri, kita akan lebih banyak waktu dengan anak-anak, gitu ya. Saya tidak membandingkan, coba Bapak Ibu lihat gitu ya di luaran sana yang pergi kerja berangkat subuh, pulang malam gitu ya, berangkat gelap, pulang gelap. Saya tidak membanding-bandingkan, tapi semua pekerjaan itu yang penting halal, insya Allah itu baik di mata Tuhan, gitu ya. Tapi kalau ada yang lebih baik, kenapa tidak, gitu ya? Lebih baik di sini dalam arti apa? Kita lebih punya banyak waktu dengan anak, kita lebih punya banyak waktu dengan keluarga, gitu ya. Nah, itulah esensi dari couple planner itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah, ya saya sudah puluhan tahun menjalankan bisnis ini dengan istri saya, gitu Bapak Ibu. Setelah saya menjalankan bisnis ini puluhan tahun, gitu ya, sebagai couple planner di SL12 ataupun di bisnis-bisnis sebelumnya, saya banyak mendapatkan manfaat, gitu. Tadi manfaat 1-2-nya sudah saya sampaikan beberapa poin gitu ya. Nah, next selanjutnya saya izin buka PPT dulu ya. Mana nih PPT saya? Oke, sambil absen dong Bapak Ibu. Yang paling jauh dari mana di kolom chat? Nanti yang paling jauh saya kasih uang pulsa. Mbak Cindy bantu di rekap Mbak Cindy yang paling jauh dari mana? Siap, Bapak. Yuk, absen yuk. Kok hilang ya? Luar biasa ternyata Bapak Denny, ternyata yang jauh ini ada banyak sekali. Kira-kira ada berapa orang ini apa yang harus Ya saya... Allah, yang paling jauh aja, yang paling jauh Mbak. Kasih 3, nanti saya kasih uang pulsa. Siap, Bapak. Ya, sambil dicek ya di layar handphone atau di laptopnya sudah kelihatan belum? Sudah. Sudah ya, Sudah, Mbak. Bapak. Ini udah kelihatan? Sudah, Bapak. Kelihatan. Oke, baik. Sambil nanti dicek ya yang paling jauh dari mana. Tolong nanti ingetin saya. Karena dapat uang pulsa nanti. Siap, Bapak. Lumayan kan buat gantiin kuota Zoom. Masya Allah, luar biasa. Nah, ya sebelumnya juga saya mohon maaf ya Bapak Ibu, khusus untuk istri saya, Mbak Sandy Yulia, nanti dia akan gabung sekitar jam 15.00 gitu. Jadi nanti ada sedikit kendala gitu. Mudah-mudahan bisa on time ya jam 3. Nah, menjadi couple planner yang diridhoi oleh
Allah di sini judulnya ya. Sebentar. Series 6. Wah, saya nggak kerasa nih, ternyata sudah ke 6 aja di tahun ini ya. Nah, di sini saya mengambil tema tentang menjadi couple planner ala Nabi Muhammad dan Siti Khadijah ya, Bapak Ibu. Jadi dulu Nabi kita ya, kalau salah mohon dikoreksi Bapak Ibu, Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah itu menikah di atas umur 40 tahun ya, seingat saya. Dan sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, Siti Khadijah itu memang sudah menjadi pebisnis gitu. Nah, dan Nabi Muhammad pun memang pebisnis saat itu, betul ya. Jadi 9 dari pintu rezeki adalah berdagang, kata beliau. Nah, ketemulah dengan Siti Khadijah, dan saat menikah dengan Siti Khadijah, beliau menjadi couple planner saat itu ya kan. Nabi Muhammadnya juga bisnis, Siti Khadijahnya juga bisnis. Nah, di sini saya akan sedikit gitu ya ngambil kesimpulan poin-poin apa sih yang dulu Nabi Muhammad dan Siti Khadijah jalankan saat menjalankan bisnis, berbagi perannya seperti apa gitu, suami menjadi apa, istri menjadi apa gitu ya, suami terhadap istri seperti apa, istri terhadap suami seperti apa. Nah, itu dari beberapa referensi yang sudah saya dapat gitu ya Bapak Ibu. Mari kita mulai. Oke, nah Bapak Ibu bisa dilihat di laptopnya ataupun handphonenya. Nah, keuntungan couple planner dalam Islam ya. Yang pertama itu adalah kekompakan pasangan dalam menghadapi kesulitan ekonomi gitu. Jadi saat saya menjalankan bisnis SL12 Bapak Ibu dulu omsetnya belum begitu banyak Bu ya. Baru mulai jutaan, ya pelan-pelan kita naik ke puluhan juta gitu. Nah, poinnya adalah 1, 2, sampai 3 tahun pertumbuhan SL12, kami bisa merasakan omset itu yang sangat cukup signifikan gitu ya. Apapun kejadiannya, yaitu sudah menjadi kehendak Allah ya. Allah meridhoi bisnis ini, alhamdulillah kita bisa sukses di SL12. Tapi yang saya garis bawahi di sini adalah ketika saya menyamakan frekuensi dengan istri saya gitu ya. Ketika saya menjalankan bisnis sama-sama, disitulah Allah melihat gitu loh. Melihat bahwa saya dan istri saya ini menjalankan SL12 dengan betul-betul. Betul-betulnya gimana? 1, ketika umur kita 4 bulan di dalam kandungan ya, Allah itu meniupkan ruh terhadap kita. Itu 1. Yang kedua, Allah itu menyuruh malaikat untuk menuliskan catatan rezeki kita, ya, catatan amal kita, catatan dosa-dosa kita. Itu ketika kita 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Jadi maksudnya di sini apa? Saya punya catatan rezeki sendiri di saat 4 bulan ya. Istri saya juga sama. Jadi Allah tuh sudah menuliskan rezeki saya berapa, rezeki istri saya berapa. Nah, ketika kita bergabung menjadi couple planner gitu ya di dalam bisnis, ya Allah juga jelas berarti kan menggabungkan 2 rezeki di dalam 1 rumah. Gitu. Betul nggak Bapak Ibu? Gitu. Jadi di sini juga jangan berkecil hati gitu ya untuk ibu-ibu ya, terlebih istri di sini yang belum bisa menjadi couple planner di dalam bisnisnya sama suami, ya nggak apa-apa gitu ya. Karena jangan sampai gitu ya, habis Zoom ini ibu-ibu nangis nih sama suaminya, ayo Pak, ayo Mas gitu, lihat Pak Denny sama Bu Sandy aja couple planner di dalam bisnisnya bisa cepet gitu pertumbuhan bisnisnya. Ya nggak gitu juga gitu ya. Tidak boleh menyamaratakan gitu ya, tidak boleh menormalisasi satu keadaan ke dalam hubungan rumah tangganya gitu Bapak Ibu. Jadi di sini saya hanya menyampaikan gitu ya, saya hanya berbagi cerita bagaimana sih saya menjalankan bisnis couple planner dengan istri saya gitu. Nah, tadi balik lagi, saya sama istri kaget Bapak Ibu. Saya sama istri kaget. Kagetnya kenapa? Dalam perjalanan bisnis 1, 2, 3 tahun, tapi omset saya naik dengan sungguh begitu luar biasa gitu. Nah, ternyata maaf,
setelah saya cek-cek gitu ya sama istri, oh ternyata salah satu poinnya adalah kita sama-sama menjalankan bisnis ini berdua gitu. Nah, di dalam bisnis SL12 Bapak Ibu, kita itu kan banyak ya, dari mulai jualan kosmetik, perawatan tubuh, artinya dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita punya produknya gitu. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan ya, saya menjual kosmetik atau menjual skincare, peran saya semuanya di saya gitu. Istri saya hanya membantu di belakang layar. Bayangkan Bapak Ibu, ketika saya menjual Manjakani, ya bayangkan. Ini mohon maaf nih bulan puasa, tapi mau nggak mau saya bahas gitu. Apa bisa saya menjual Manjakani dengan begitu vulgarnya saya ngomong sama ibu-ibu, oh Manjakani itu baiknya dipakainya dimasukin apa gimana bla 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 gitu ya. Terus Manjakani itu baik untuk kesehatan intim wanita. Bahaya Bapak Ibu gitu loh. Ketika saya terlalu dalam gitu ya menjelaskan tentang Manjakani kepada ibu-ibu, apalagi mohon maaf ya, ibu-ibu yang belum nikah misalkan yang masih muda gitu, itu lebih bahaya gitu Bapak Ibu. Gitu. Nah, disitulah peran istri gitu ya, saling mendukung ya, saling melengkapi. Di saat saya nggak bisa menjelaskan tentang Manjakani, ada istri saya gitu ya. Dan begitupun dulu Bapak Ibu, dari tahun 2013 saya sudah menjalankan bisnis kosmetik. Tunggu ya Pak, ngisi dulu ya. Pintunya tutup, maaf. Dari tahun 2013 saya menjalankan bisnis ini dengan istri. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kan jadi lupa karena ada anak saya masuk nih. Ya, dari tahun 2013 saya menjalankan bisnis ini bersama istri saya. Gitu. Nah, dari dulu gitu ya, dari mulai pencatatan keuangan, dari mulai menjelaskan produk sampai mengelola mitra, itu semua kita bagi-bagi. Istri saya bagian apa gitu ya, saya bagian apa. Nah, semuanya kita punya peran masing-masing gitu. Nah, bayangkan Bapak Ibu ketika saya gitu ya sedang menjelaskan produk terhadap ibu-ibu atau terhadap wanita gitu ya. Ketika itu terlalu lama, bisa-bisa gitu ya, apalagi dia sudah mempunyai suami, bahaya gitu loh Bu. Nah, makanya disinilah peran penting bagaimana menjadi couplepreneur yang baik dalam Islam gitu ya, ala Nabi Muhammad dan Siti Khadijah gitu. Nah, terus yang kedua apa? Memperkuat ketahanan ekonomi keluarga Bapak Ibu. Nah, ketika kita menjalankan bisnis sama-sama, suami dan istri gitu ya, kita akan tahu tuh seluk-beluk bisnis ini itu seperti apa. Dari mulai hal terkecil sampai hal terbesar gitu Bapak Ibu. Jadi kita akan dengan lebih mudah ketika kita mendapatkan masalah di dalam bisnis ya, terlebih di SL12, akan lebih mudah mendapatkan opsi, akan lebih mudah mendapatkan penyelesaiannya gitu. Karena selama saya menjalankan bisnis ini Bapak Ibu, ketika punya satu masalah, kadang-kadang saya sudah cerita tuh. Saya cerita sama teman saya cerita ke sana ke sini. Tahu-taunya pas saya pulang ke rumah, jawabannya itu ternyata ada di istri. Gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Ya. Terus yang ketiga apa? Meningkatkan kebersamaan. Bisnis bersama memperkuat ikatan emosional dan spiritual suami istri. Betul banget. Nah, Bapak Ibu, ya, ketika kita mempunyai bisnis dan menjalankan bisnis itu bersama, itu akan meningkatkan ikatan emosional dan spiritual suami istri itu semakin terjaga dan terjalin, gitu. Ya, kenapa? Karena bayangin ya, Bapak Ibu, ketika kita bisnis berdua, paling tidak gitu ya, di saat kita ngurusin bersama bisnis itu, jalan-jalan kemana berdua. Kalau kita lagi ngurusin bisnisnya nih, ya kan? Kita meeting pasti berdua, gitu. Saya sama istri itu ketika pembagian dividen, ketika meeting, apa-apa gitu ya, itu mungkin mayoritas kebanyakan berdua, gitu. Jadi lebih, menurut saya gitu ya, itu lebih dilindungi sama Allah gitu. Dilindunginya dalam hal apa? Ya karena kemana-mana kita berdua gitu. Istri bisa melihat saya juga bisa melihat istri, apapun yang kita lakukan gitu ya. Nah, disitulah makanya terjalin ikatan emosional dan spiritual suami istri itu semakin meningkat gitu Bapak Ibu. Nah, terus yang keempat apa? Bisa saling mendukung. Nah, suami istri ini bisa saling melengkapi kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contoh gitu ya.
saya nih kondisinya memang nggak begitu pandai untuk nabung uang. Tapi istri saya itu sangat-sangat pandai gitu menabung uang. Bahkan ya bukan hanya menabung uang, ya dia belikan mungkin emas, logam mulia, atau apapun itulah. Yang kadang-kadang setelah beberapa bulan kemudian, Beb, tahu nggak, alhamdulillah loh LM kita tuh udah sekian kilo atau sekian puluh kilo, alhamdulillah ya, aminin aja, padahal nggak nyampe segitu, gitu. Tapi intinya apa dari situ adalah kita bisa saling melengkapi kelebihan maupun kekurangan kita masing-masing, gitu. Jadi ketika saya hebatnya atau jagonya dalam bidang A, ya mungkin istri kita di bidang B, gitu. Nah, begitupun teman-teman di sini ya, ketika couple partner, apa yang memang teman-teman merasa lemah, yaitu biar suami lah yang mengerjakan, gitu ya Bapak Ibu. Nah, begitupun juga suami nih, karena saya lihat sekarang di SL12 itu sudah banyak mitra ataupun distributor yang memang laki-laki, gitu. Maksudnya laki-laki itu apa? Yang memang terdaftar di perusahaannya laki-laki, gitu ya. Terus yang kelihatannya terjun ke lapangan juga kebanyakan laki-laki, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, gitu. Namanya bisnis SL12 itu kan bisnis kosmetik, bisnis skincare, gitu ya, bisnis people, bagaimana kita menumbuhkan manusia, gitu. Itu bisa dijalankan oleh wanita maupun laki-laki, gitu. Terus yang kelima apa, Bapak Ibu? Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pendapatan yang halal dan berkah, dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sedekah, gitu. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal, Bapak Ibu, ketika suami dan istri itu bergabung menjalankan bisnis yang sama, gitu ya, itu saya yakin rezekinya itu ditambah berkali-kali lipat oleh Allah. Kenapa? Ya karena suami bawa rezekinya masing-masing, bawa rezekinya sendiri, istri pun begitu, bawa rezekinya sendiri juga, gitu ya. Karena kita sudah jelas tadi saya sampaikan, ketika kita di umur 4 bulan dalam kandungan ibu kita, Allah itu menyuruh malaikatnya untuk mencatatkan berapa rezeki si Denny ini nanti di saat dewasa, berapa rezeki Mbak Sandy ini nanti di saat dewasa, gitu ya. Dan itu nanti digabung, gitu. Nah, sekarang bayangkan kalau misalkan yang berbisnis atau berusaha hanya pihak suami atau istri, gitu. Ya walaupun ya kenyataannya di luar sana banyak juga yang memang berbisnis hanya suami aja, gitu ya, karena istrinya fokus mendidik anak-anak, gitu. Itu nggak salah juga teman-teman, gitu ya. Ini kacamata couple planner di dalam keluarga saya dan istri, gitu. Nah, terus yang keenam apa? Mendidik anak dengan nilai bisnis Islami. Nah, anak-anak bisa langsung belajar tentang etika bisnis dalam Islam, gitu ya. Jadi nanti ditambahkan oleh istri saya sama istri itu Bapak Ibu, DNA kami berdua, darah kami berdua itu memang dilahirkan dari orang tua yang memang sama-sama berbisnis. Orang tua saya punya bisnis, ya. Istri saya, orang tuanya pun sama punya bisnis. Nah, yang mau saya garis bawahi di sini adalah ketika kita melihat orang tua kita berbisnis, apa yang terpikir dalam otak kita? Ya, coba Bapak Ibu bayangkan. Kalau saya sama istri gitu ya, kalau lagi ngobrolin masalah orang tua, oh, Beb, tahu nggak, kenapa sih saya itu bisa bisnis segini fokusnya gitu? Kenapa sih saya itu bisa segini ngoyoknya untuk mendapatkan omset misalkan satu hari 100 juta gitu ya? Segini ngoyoknya tuh kenapa gitu? Ya karena kita ini melihat gitu loh, melihat role model dulu orang tua kita di saat bisnis begitu semangatnya gitu loh Bapak Ibu. Ya. Orang tua saya dulu punya peternakan ayam. Istri saya dulu orang tuanya juga, bukan dulu, sampai sekarang juga masih jualan bakso. Bayangin Bapak Ibu, gitu ya. Sedangkan Bapak Ibu tahu sendiri, jualan bakso itu kita harus mempersiapkan bikin baksonya, belanjanya, dari subuh sampai malam, gitu. Gimana nggak semangatnya, gitu kan? Gimana nggak kerja kerasnya, itu orang tua kita untuk mendidik anak-anaknya, untuk menyekolahkan anak-anaknya, gitu loh. Disinilah gitu loh peran orang tua itu mendidik anak-anak jelas terbukti proven gitu ya.
melihat bahwa orang tuanya itu memang pebisnis juga gitu. Jadi ketika kita mau mengarahkan anak-anak kita menjadi pebisnis, ya ibu sama bapak di sini sudah tepat sebetulnya, gitu ya. Tepat Bapak Ibu menjalankan bisnis dan mengajarkan kepada anak-anak bisnis sejak dini, gitu. Apalagi suami dan istrinya sama-sama menjalankan bisnis yang sama. Oh, ternyata ibu bapak saya dari dulu bisnis. Tinggal di rumah sama-sama, ke kantor sama-sama, mendidik anak sama-sama, waktu luang untuk istri, waktu luang untuk anak lebih banyak. Itulah tujuan esensi yang sebenarnya couplepreneur dalam Islam. Gitu ya, Bapak Ibu. Dulu Nabi Muhammad masih perang dengan kaum Yahudi, ya. Siti Khadijah support dengan kekayaannya. Ya kalau sekarang kan nggak ada nih perang gitu ya. Ya kita support dengan hal lain berarti. Support dengan ketika misalkan kalau istri mau support suami, ya support ketika suami pulang dari kantor bikin kopi minimal ya kan, atau ya suami mau makan dimasakin seenak mungkin gitu ya. Terus apapun itulah dari hal kecil sampai hal besar gitu ya Bapak Ibu. Nah begitupun suami terhadap istri gitu. Sebetulnya ini tantangan ya, ujian juga buat saya gitu. Kenapa? Karena Bapak Ibu ketika kita mau menjalankan couplepreneur ini banyak juga tantangan, banyak juga hambatan gitu loh. Kadang-kadang jangan sampai gitu ya, saya selalu dalam hati saya bilang jangan sampai saya ini cuma bisa ngomong doang gitu, tapi tidak bisa mencontohkan kepada ibu bapak, mencontohkan langsung terhadap istri dan anak-anak saya gitu. Jangan sampai lidah saya ngomongnya A, ternyata prakteknya B gitu kan, itu bahaya gitu loh Bapak Ibu gitu ya. Jangan sampai saya ngomongnya sok-sok benar gitu, sok-sok Islami, oh ternyata di lapangan salah gitu. Nah itu yang sangat-sangat kita jaga gitu. Nah bagaimana juga nanti Bapak Ibu ketika menjadi couple gitu ya, harus bisa menjadi role model, harus bisa menjadi panutan gitu ya. Saya yakin di sini sudah ada yang sukses juga di SL12, sudah ada yang sukses juga di bisnis lain gitu ya. Sukses di bisnis lain ketika lihat SL12 lumayan nih, dapat side income gitu ya, dapat tambahan, bisa nambah-nambah beli mobil, nambah-nambah beli rumah, nambah-nambah beli motor gitu ya, kan lumayan tuh kalau tambahannya banyak gitu ya. Next. Oke, Bapak Ibu masih kelihatan ya slide-nya? Kalau suara saya nggak jelas, slide-nya nggak kelihatan, silahkan langsung komen ya. Jangan diam. Takutnya saya ngoceh, ternyata Zoom-nya udah disconnect. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, slide selanjutnya adalah harus balance dalam pernikahan. Harus seimbang dalam pernikahan. Nah, maksudnya apa? Nah, Bapak Ibu, agama Islam itu agama yang sangat indah gitu ya. Agama yang ketika kita melakukan sesuatu pasti ada hadisnya, pasti ada aturannya gitu loh. Agama Islam itu mengatur semuanya. Jadi ketika kita menjadi couplepreneur, bagaimana gitu ya, istri harus patuh terhadap suami. Terus yang kedua, ketika kita menjadi suami, bagaimana suami memperlakukan istri, gitu ya. Nah, itulah bagaimana kita harus balance dalam pernikahan. Nah, suami dan istri harus sama-sama bekerja sama mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, gitu Bapak Ibu. Jadi, saya ingat perkataan guru saya, gitu ya, Ustadz Felixio, kalau Bapak Ibu pernah lihat podcastnya. Kalau yang belum pernah lihat podcastnya, boleh lihat podcastnya ada di YouTube. Dia lagi podcast sama namanya pebisnis Christina Lee. Nah itu boleh Bapak Ibu tonton ya. Di situ dia membahas tentang bagaimana Islam ini adalah agama yang sangat indah gitu. Nah, bisa saya contohkan ketika misal gitu ya, suami dan istri sedang berselisih paham, sedang berantem. Nah, kadang-kadang kita itu kan nggak make dalilnya masing-masing gitu loh. Make dalil, kita sebagai suami make dalilnya istri. Tapi istri juga make dalilnya suami.
Contoh, misalnya gimana? Misal, oh iya, ketika misal saya nih ya berantem sama istri saya nih, saya contohin misal ini mah ya. Oh iya, kamu tuh beb, ada tuh hadisnya. Ketika kalaupun saya boleh gitu ya, menyuruh makhluk untuk berlutut gitu, maka akan kusuruh istriku berlutut terhadapku gitu. Nah, itu kan hadis dan dalilnya suami ya, gitu. Nah, begitupun istri gitu. Kadang-kadang dia memakai dalil suaminya. Oh iya, ada dalil suami itu yang mengatakan bahwa ketika kita menikah atau ketika kamu jadi suami, oh suami itu harus A, B, C, D, E, F, G gitu terhadap istrinya. Nah, kalau kayak gitu kan nggak selesai-selesai gitu loh Bapak Ibu berantemnya, benar nggak? Nah, yang betul itu adalah kenapa Islam itu membuat dalilnya masing-masing, membuat aturannya masing-masing. Yang benar itu adalah ketika suami istri itu berantem, gitu ya, kita harus pakai dalil dan hadisnya masing-masing, ya. Oh, ketika saya berantem, oh saya introspeksi, oh saya sebagai suami harus memperlakukan istri saya seperti apa, gitu kan? Begitupun istri, oh ketika saya mau menjadi istri yang baik, gitu ya, ketika saya mau menjadi istri yang sukses, yang masuk surga, oh berarti saya harus memperlakukan suami saya seperti apa. Nah, itu kan ada hadisnya masing-masing tuh Bapak Ibu, ya. Jadi jangan sampai gitu ya, ketika kita berantem, ketika kita ada perselisihan di dalam rumah tangga, itu memakai dalilnya suami ataupun suami memakai dalilnya istri. Itu bahaya gitu ya Bapak Ibu. Kita nggak akan selesai-selesai sampai kapanpun. Yang ada saling mendikte gitu ya. Nah, ini alhamdulillah istri saya sudah datang. Confirm enggak? Invite. Jadi nggak jelas nih. Kamu di blur, jangan di blur. Mana Di nih? zoom ya. Nah, istri saya udah datang, nanti mungkin akan banyak gitu ya, dia bercerita tentang bagaimana menjadi couple planner yang baik, bagaimana menjadi istri solehah gitu ya terhadap suaminya. Ya saya juga begitu ya, sama-sama masih belajar gitu loh Bapak Ibu menjadi suami dan istri yang baik. Oke, lanjut ya. Nah, slide selanjutnya. Ketika kita mau menjadi couple planner, Bapak Ibu, ya, ada satu poin penting lagi, yaitu bagaimana kita harus bisa menyamakan frekuensi. Kita harus bisa menyatukan frekuensi kita. Ya, saya sama istri yakin pasti beda frekuensinya. Kenapa? Karena saya punya gaya saya sendiri dan istri saya pun pasti punya gayanya dia sendiri gitu loh. Nah, di sini makanya saya jelaskan kita harus mempunyai satu frekuensi tapi harus beda gaya. Maksudnya gimana Mas Denny? Gitu ya. Ketika kita mau punya partner bisnis misalkan ya. Ketika bisnis itu pengen sukses Bapak Ibu, kita harus punya frekuensi yang sama dulu. Gitu loh. Kita harus punya chemistry yang sama dulu. Gitu loh. Gitu ya. Saya yakin ketika saya nggak punya frekuensi yang sama, ketika saya nggak punya chemistry yang sama dengan istri saya yakin bisnis ini tuh nggak akan bisa sebesar ini gitu. Saya nggak yakin saya bisa menjalankan bisnis ini berdua gitu. Ketika saya nggak punya frekuensi yang sama dengan istri saya. Nah, poin selanjutnya adalah harus beda gaya. Harus beda gaya di sini gimana? Gitu. Ketika kita menjalankan satu bisnis, gitu ya. Ketika gaya kita sama dengan istri kita, contoh gitu ya. Di dalam satu perusahaan itu, nggak mungkin yang namanya ada dua matahari, Bapak Ibu. Dua matahari itu gimana? Bapak Ibu tahu tatanan tata surya ya? Matahari ada berapa sih? Cuma ada satu kan? Bulan pun cuma ada satu. Gitu. Nah, ketika kita dalam satu perusahaan, kita harus sama-sama dengan istri ini menyamakan frekuensi. Gitu ya. Kita harus sama-sama setuju siapa yang menjadi direkturnya, siapa yang mengambil keputusan A, siapa yang mengambil keputusan B, gitu ya. Karena kita nggak bisa
gitu loh. Kalau misalkan kita dalam satu perusahaan, kita dalam satu manajemen, ataupun mungkin Bapak Ibu ya yang sudah menjadi distributor kan biasanya punya perusahaan tuh. Atau dengan suami menjalankan bisnis SL12, punya tim yang banyak, si suaminya punya gaya sendiri, istrinya pun pasti harus punya gaya sendiri Bapak Ibu. Gitu ya. Kita harus sama-sama menyetujui siapa yang akan menjadi decision maker di situ. Gitu. Karena ketika dua-duanya pengen jadi matahari Bapak Ibu, saya yakin bisnisnya nggak akan jalan. Gitu. Itulah salah satu hambatan juga di dalam couple planner gitu ya. Ada tambahan deh? Slide yang itu nanti. Nah, ini selanjutnya juga ini hal yang penting banget juga ya di dalam bisnis, di dalam couple planner, bagaimana kita mempunyai bisnis yang sama. Nah, otomatis di dalamnya itu kan ada uang, ada omset, betul nggak? Bagaimana kita harus punya manajemen keuangan yang baik, gitu loh. Tadi sudah saya singgung di awal, ketika misalkan saya merasa saya lemah, nggak bisa nabung, ya saya serahkan sama istri saya, yang memang istri saya jago nabungnya, gitu ya. Atau mungkin teman-teman di sana bisa jadi kejadiannya kebalik nih, gitu. Yang jago nabung tuh suami, bisa jadi juga, gitu. Ya. Slide ini akan dijelaskan oleh istri saya. Silahkan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat SR12 semuanya? Semoga hari ini dalam rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Di sini kita juga berdua sharing sesuai pengalaman kami berdua yang sudah alhamdulillah menjalankan bisnis bersama, menjalankan rumah tangga juga, mulai dari suami dulu belum gitu ya, belum join untuk in charge dalam bisnisnya, terus sampai alhamdulillah mulai nyemplung tuh juga nggak langsung mulus, ada tuh cerita-ceritanya salah packing, terus ada cerita-cerita ya banyaklah perjalanan yang kerikil-kerikil, bahkan sampai batu besar yang pernah kita hadapi gitu ya. Karena percayalah, ketika kita mulai menjadi couple planner itu juga nggak mudah. Karena apa? Karena tadi ya suami saya bilang frekuensi antara suami istri ini bisa jadi berbeda. Meskipun ada garis besar yang sama, tapi kan namanya dua manusia dengan kepala yang berbeda, dengan pola asuh yang berbeda, pengalaman hidup yang berbeda, ketemunya ketika sudah dewasa pasti itu ada banyak banget perbedaan satu sama lain. Nah, ini yang harus benar-benar butuh trik dan butuh kesabaran, butuh iman juga untuk supaya tetap bertahan dan insya Allah menjalani ujian-ujiannya juga kalau lulus, insya Allah Allah angkat terus, Allah muliakan terus, amin. Dan mudah-mudahan hidayah yang datang hari ini bukan cuma buat teman-teman, tapi juga untuk kita berdua, karena memang sampai nanti masuk liang lahat kita memang butuh banget selalu hidayahnya Allah. Tadi suami saya sudah sampaikan manajemen keuangan, jadi gini ya, ini juga nggak serta-merta langsung, oh ini istri aja yang megang karena istri lebih jago gitu kan, manajemen uang, nggak langsung kayak gitu. Jadi ini memang benar-benar uji coba gitu. Jadi kayak misalnya, contoh gini ya, jadi nggak bisa pola yang diterapkan di keluarga kami berdua ini itu di copy paste langsung di keluarga teman-teman. Karena bisa jadi suaminya berbeda karakternya seperti dari suami saya, maupun istrinya juga berbeda karakter dari saya sendiri. Dan bisa jadi juga kebalikan. Oh ternyata apa yang dilakukan sama Pak Denny itu cocoknya dilakukan sama istrinya, gitu kan? Dan apa yang dilakukan oleh saya itu lebih cocok sama suaminya yang ngelakuin. Karena ada beberapa juga yang ternyata laki-laki lebih pintar. Nah, manajemen keuangan di sini bukan cuma masalah menabung, tapi bagaimana kita mengelola keuangan, kita butuh cash flow gitu kan untuk bisnis kita. Kita juga butuh investasi lainnya. Investasi itu bisa jadi investasi untuk modal bisnis lagi, modal bisnis SR12 lagi, karena kita nggak boleh nih, misalnya udah jadi distributor atau bahkan saya dari zaman reseller, subagen, agen, distributor, stokis sampai jadi komisaris sekarang, itu kita nggak boleh tuh berpuas diri dengan modal yang ada sekarang. Modal itu harus terus bertambah. Karena modal itu adalah aset, gitu ya.
Jadi di sinilah mana yang punya kemampuan, pasti Allah titipin salah satunya. Bisa jadi memang belum diasah aja kayak gitu. Jadi dulu tuh saya juga ngerasanya, tadi suami saya bilang ya, nggak mungkin dalam satu, misalkan udah jadi couple planner nih, udah jadi couple planner nggak mungkin dalam satu usaha gitu ya, atau satu perusahaan. Teman-teman bisa anggap usaha teman-teman ini adalah suatu perusahaannya teman-teman. Jadi nggak mungkin dalam suatu perusahaan itu ada 2 matahari. Makanya, oh karena direkturnya suami saya waktu itu sempat juga, udah semua uang ayang yang pegang. Nah, tapi kita juga sebagai istri nggak boleh lepas gitu aja. Tapi juga bukan berarti ngekang, nanya-nanya ini duit kemana, enggak. Tapi ayo kita review bareng-bareng. Jadi memang kita punya rutinitas review nih bulanan ini, ngecek gitu kan, keuangannya tuh ngalirnya kemana aja gitu. Memang suami saya tuh nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah neko-neko, nggak pernah beli barang branded atau gimana, tapi kok kenapa ya nggak ketabung gitu loh duitnya, kenapa ya selalu habis aja, walaupun kalau misalkan di breakdown uangnya keluar kemana itu bener sih gitu, tapi ya manajemennya kurang bagus. Akhirnya, oh ya udah gimana kalau aku yang pegang duit. Terus setelah ngobrol-ngobrol, suami saya pun yang kayak menyerahkan, ya udah kamu aja yang pegang uang, aku pegang cukup gaji aku. Nanti kalau misalkan aku butuh apa segala macem, nanti semuanya dari istri gitu yang ngeluarin. Kayak gitu. Bahkan couple planner itu sendiri pun definisinya ada yang couple planner secara langsung maupun couple planner secara tidak langsung. Maksudnya gimana Mbak Sandy, couple planner secara langsung maupun secara tidak langsung? Yang secara langsung mungkin yang kelihatan seperti saya dan suami gitu ya, ataupun seperti Bu Asri dan Pak Tony gitu, dan beberapa distributor lainnya. Yang udah jelas-jelas in charge, memang mikirin, ngerjain berdua bareng-bareng. Tapi ada juga couple planner secara tidak langsung yang memang istrinya memang tidak terlihat in charge misalnya gitu ya. Ada yang sekarang kan banyak ya distributor laki-laki, istrinya di balik layar, atau bahkan cuman istrinya tuh memang sibuk ngurus anak, ngurus rumah segala macam. Tapi istrinya setiap suaminya buntu, butuh masukan, istrinya disitulah istrinya ngasih jalan solusi, ngasih masukan, ataupun bantu ngasih ide. Ataupun sebaliknya, istrinya yang memang berbisnis ya SR12, suaminya mungkin kerja di kantoran atau punya kesibukan lain di luar, tapi setiap istrinya butuh solusi gitu kan, atau misalnya dia pengen bikin sesuatu hal yang baru, berkomunikasi dengan suaminya ngasih ide atau bahkan ngasih support lain-lain, atau bahkan misalnya berangkat ke kantor sambil nganterin COD, nganterin paket ke ekspedisi, itu bisa dibilang juga couple planner secara tidak langsung. Untuk pasangannya yang juga selalu mendoakan, itu juga termasuk couple planner secara tidak langsung gitu ya. Nah, di sini makanya jangan pernah berkecil hati atau bahkan menyalahkan keadaan ketika keadaannya tidak sama seperti yang terlihat atau yang diinginkan. Misalnya, oh, aku tuh pengennya kayak Mbak Sandy sama Pak Denny misalnya gitu ya, yang selalu kemana-mana bersama apa segala macam, ngerjain ini itu bareng, dipikirin bareng berdua kayak gitu. Nah itu belum tentu juga cocok ketika dikerjain bareng. Kita sebagai istri di sini adalah harusnya yaudah kita bersyukur dulu aja dengan keadaan yang sekarang, dengan suami yang sudah support, dengan suami yang sudah mendoakan kita, memberikan kita restu kayak gitu ya. Dengan suami yang kalau misalkan kita ngeluh, bilang capek, atau kita cerita tentang, oh tadi ada customer nyebelin apa segala macam, tapi beliau itu cukup sangat menenangkan, seperti itu udah kita syukurin aja. Baik lagi ke manajemen keuangan, di sini yang biasanya saya lakukan itu saya punya banyak rekening. Jadi dari mulai saya jadi reseller, saya itu punya banyak rekening dari banyak bank. Nah, kok gerah ya? Nah, punya banyak rekening di banyak bank. Contoh ya, di bank yang banyak banget dipakai sama orang-orang, kalau misalkan di sini gitu ya, kan tergantung daerahnya masing-masing. Kalau di tempat saya tuh banyak kan pakainya BCA gitu kan. Mungkin ada juga yang, oh Mbak Sandy saya banyaknya pakainya di BRI kayak gitu. Nah, itu tuh bahkan di bank yang memang paling banyak cash flow nanti masuk, itu saya bikin sampai 2 rekening. Untuk apa? Ini sebenarnya berlaku untuk yang teman-teman sudah distributor ke atas ya. Nah, kenapa sampai bahkan agen, mulai dari agen sampai distributor. Kalau bisa satu bank itu bisa punya 2 rekening. Untuk apa? Yang satu untuk rekening berjalan atau rekening yang transaksional, yang satu lagi memang rekening tabungan gitu. Jadi
di sini ada nggak sih yang ngerasain berat banget sih ngejalanin Ramadan sampai hari raya karena harus bagi-bagi hamper sama mitranya, harus bagi-bagi bonus sama karyawannya, mungkin seperti itu, dan lain-lain, harus ngeluarin zakat juga gitu ya. Jangan-jangan di sini masih ada yang ngerasa, aduh berat banget, atau bahkan sampai ngutang sana sini untuk kebutuhan hari raya. Nah, ini tuh sebenarnya sudah lampu merah. Berarti cash flow-nya nggak bagus kalau sampai teman-teman ngerasa berat ketika datangnya hari raya. Makanya kenapa harus punya 2 rekening? Contoh ya, kita cash flow terbesar itu misalkan ada di Bank BCA dan Bank Mandiri. Karena memang kalau di daerah kota tuh biasanya banyaknya yang pakai itu, dan BRI plusnya. Karena kalau BRI biasanya kalau customer-customer luar daerah kayak gitu kan pakainya BRI. Nah, itu untuk rekening-rekening yang cash flow-nya bagus, perputaran uangnya bagus, kita bikin 2. Yang satu untuk memang transaksional, yang satu lagi untuk menabung. Nabungnya juga dibeda-bedain. Oh, ini saya nabung zakat. Jadi teman-teman, penting banget buat teman-teman selalu mencatat berapapun penghasilan teman-teman. Meskipun pasti reseller. Bahkan saya tuh dari zaman marketer. Udah benar-benar ngecatat nih penghasilan saya, omset saya setiap bulannya tuh berapa. Karena walaupun belum mencapai orang yang wajib zakat, tapi saya pengen melakukan apa yang dilakukan oleh orang kaya lakukan. Jadi sebelum kita kaya, kita harus pura-pura kaya. Maksudnya pura-pura kaya itu gimana? Orang kaya itu rajin bersedekah, orang kaya itu senang berbagi, orang kaya itu pas melakukan wajib zakat, kayak gitu ya. Itu udah saya lakukan, gitu. Jadi sebelum saya itu wajib zakat sama suami, saya sudah dihitung tiap bulannya, misalkan penghasilan saya dalam bulan ini 1 juta. Berarti saya sisihin 2,5%-nya dari 1 juta ini di suatu rekening, gitu ya. Yang rekening itu nggak boleh saya otak-atik sampai nanti waktunya mengeluarkan zakat. Kalau aman-amannya ya udah rekening suami. Biar kadang-kadang ya ibu-ibu khilaf, pakai dulu kayak gitu kan. Ya udah, saya ngakalin nih kalau misalkan saya takut khilaf, itu saya pakai rekening atas nama suami, tapi kartunya, bukunya saya yang pegang. Akhirnya transaksi itu tidak bisa dilakukan kecuali kita berdua bener-bener sepakat gitu ya. Nggak join account juga, tapi rekeningnya atas nama suami, tapi semua kayak buku tabungan dan ATM-nya itu dipegang istri, supaya kalau misalnya mau ada transaksi itu harus kesepakatan berdua. Misalkan gitu ya, zakat rekening udah dipisahin nih 2,5%. Mungkin kalau misalnya yang masih zakatnya dikit atau hampersnya juga belum banyak gitu ya, kayak reseller, jadi kita tuh harus bisa tahu data loyal customer kita tuh yang mana aja. Jadi kita kayak kasih batasan. Kalau misalkan customer kita udah sering belanja nih setiap bulannya 1 juta ke atas, itu nanti setiap lebaran kita kasih hampers kecil-kecilan walaupun cuma harga 25.000. 25.000, tapi kalau customer kita ada 100 orang kan kerasa juga ya. Jadi makanya itu ditabungin gitu. Nabung buat hamper sekian rupiah gitu. Ada tabungannya masing-masing. Buat THR karyawan setiap bulan itu juga udah disisihin, dibedain lagi, terus punya tabungan untuk diri sendiri. Jadi saya tuh diajarin sama bapak saya sebelum mengeluarkan pengeluaran lain-lain gitu ya. Misalkan pengen beli baju, pengen beli apa segala macam, atau bahkan makan pun gitu. Jadi bapak saya tuh ngajarin, ketika kita punya duit, yang pertama harus disisihkan adalah tabungan, bukan pengeluaran. Jadi tabungan itu bukan ditaruh di akhir setelah pengeluaran, tapi tabungan. Anggaplah nih penghasilan kita satu hari ini 100.000 gitu ya. Nah 100.000 ini biasanya 50.000-nya saya buat tabungan gitu. Ini profit ya. Saya buat tabungan. 50.000-nya lagi itu misalnya harus belanja sayur, habis itu lain-lain. Jadi kalau mau beli apa-apa tuh justru dari sisa hasil menabung. Jadi kalau saya belum bisa nabung 50.000, itu tandanya saya belum bisa beli yang lain-lain di luar itu. Contoh ya, kenapa sih orang-orang banyak banget, sorry to say, baru mulai bisnisnya berkembang, tapi lama-lama anjlok, lama-lama turun, gitu. Karena apa? Karena mendahulukan keinginan, gitu. Keinginan itu maksudnya apa? Contoh gini. Yang paling utama itu adalah kita harus mendahulukan aset dari bisnis kita, bukan aset keinginan kita. Contoh ya, rumah, mobil, dan lain-lain itu sebenarnya itu adalah aset kesampingan. Bapak saya selalu ngajarin sama saya, kalau misalnya nih contoh,
harus milih dengan budget yang sama, anggaplah 500 juta gitu ya. Beli ruko dulu untuk usaha atau beli rumah dulu? Bapak saya pasti ngajarin saya selalu bilang ruko dulu buat usaha. Jadi uang itu didahulukan untuk usaha. Karena apa? Kalau usaha udah berkembang, kamu mau beli rumah kayak gimana pun gampang. Tapi kalau kamu ngeduluin beli rumah, beli mobil, sedangkan usaha kamu macet, modal usaha kamu dipakai buat rumah, buat mobil dan lain-lain, akhirnya apa? Usahanya macet, ini mau rumah dan mobil nggak bisa dapat maintenance gitu ya. Sedangkan kita punya rumah, punya mobil, pasti biaya hidupnya akan lebih tinggi. Jangan disangka, misalnya ya, yang tadinya ngontrak, terus punya rumah lebih enak, enggak juga gitu. Punya rumah itu pasti nanti ada maintenance. Nanti musim hujan ada bocor, gitu kan? Atau misalnya ada kerusakan-kerusakan, baik yang minor maupun yang mayor, kayak gitu kan. Jadi itu yang paling penting adalah kita usahanya dulu, kayak gitu. Dan saya itu dari tahun 2016 memang sudah tertarik sama logam mulia. Kalau mungkin teman-teman yang followers selama saya di Instagram, saya juga pernah mengedukasi di Instagram live untuk investasi di logam mulia. Kenapa? Karena saya itu dari dulu 2016 itu beli logam mulia harga 600.000, sekarang logam mulianya udah harga 1.700.000 sekian, gitu ya. Itu kan jauh banget gitu naiknya. Dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun bahkan. Kayak gitu. Jadi setiap bulan itu saya sisihkan uang untuk menabung logam mulia. Jadi kalau misalnya teman-teman mikir, oh kita kerja buat anak-anak, investasi buat anak-anak, nggak perlu ikut menurut saya ya, menurut saya nggak perlu ikut asuransi pendidikan anak segala macam, cukup nabung logam mulia kayak gitu. Karena logam mulia itu nanti naik terus, bahkan dibandingkan menabung uang sekalipun. Jadi lebih untung, lebih liquid nabung logam mulia. Uang memang tetap ditabung, kita kadang butuh uang. Nah, kalau punya logam mulia itu enaknya apa? Orang zaman dulu kadang-kadang edukasinya seperti ini ya, orang-orang tua zaman dulu. Edukasinya tuh, oh kalau punya uang beliin tanah, kalau punya uang beliin rumah, nanti kalau butuh bisa dijual, harganya naik terus. Iya, tapi sepengalaman kita berdua, kita juga pernah berpikiran seperti itu, coba beli ruko, beli rumah di daerah-daerah tertentu, tapi ketika kita butuh uang untuk dijual tuh susah banget, lama banget jualnya. Meskipun tempat itu kalau dipikir pakai logika strategis gitu ya. Sedangkan kalau kita logam mulia, ketika butuh uang, contoh hal ketika kita kemarin pergi haji furoda, itu bertepatan berangkat haji furoda, kita harus juga lunasin ruko. Jadi tabungan kita emas itu benar-benar kita jual semua. Dan itu alhamdulillah udah naik juga nilainya dari sebelumnya yang kita beli gitu ya. Jadi alhamdulillah kita nggak kena inflasi kalau logam mulia, karena memang contoh yang dicontohkan Rasulullah kan dulu kan pakai dinar, dirham gitu ya untuk transaksi. Nah, di sini penting banget misah-misahin uang bisnis, uang kebutuhan, dan uang keinginan, uang tabungan kayak gitu. Dan uang investasi. Jadi buat teman-teman yang sudah dan ingin gitu ya hidupnya naik terus, maksudnya nggak gitu-gitu aja, punya bisnis juga nggak mau rame sesaat, terus habis itu anjlok. Please banget, buffer, jangan pernah takut untuk ngebuffer stok. Buffer stok itu bukan berarti menimbun stok untuk nutup omset ya, beda. Jadi kalau ada juga nih kesalahan-kesalahan mitra-mitra SR12 nutup omset dengan ngutang gitu. Itu jangan banget pokoknya. Jangan pernah berpikir ada pikiran, yaudah saya mau dapat reward dari leader saya, akhirnya saya nutup omset saya dengan yaudah saya pinjam dulu, nanti kan kalau dapat reward saya bisa balikin pakai duit reward. Itu jangan, itu cara yang nggak sehat secara cash flow keuangan usaha gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen meraih sesuatu, itu memang dari awal ditentuin goals-nya. Goals-nya tuh mau kayak gimana? Misalnya mau jualan nih, jualan SR12 gitu kan, udah pasti. Terus misalnya ada reward senilai, kalau kita ngejar omset 10 juta selama 3 bulan berturut-turut, kita dapat reward sekian, anggaplah seperti itu ya. Nah, gimana caranya? Bukan dengan nutup omset, tapi bagaimana kita berpikir mau kemana kita jualan produk sampai 10 juta. Kita breakdown, oh 10 juta sebulan berarti kita supaya nggak meleset dinaikin deh targetnya 15 juta sebulan. 15 juta sebulan dibagi 30 hari berarti satu harinya
omsetnya sekitar 500.000, kurang lebih segitu ya. Nah, 500.000 itu dapat dari produk apa aja, kita bisa jual produk apa aja. Misalnya yang paling gampang jualnya susu deh, kayak gitu kan. Nah, susu itu harganya berapa? Kita harus jual berapa kotak susu untuk dapetin omset 500.000. Sebenarnya kalau kita udah nerapin hal itu gampang banget gitu ya. Susunya misalkan cukup jual 7 kotak susu misalkan gitu ya. Nah, 7 kotak susu ini akhirnya kita mikir lagi, kemana aja ya nih jualnya. Kalau dulu saya, langsung saya mikir, oh ya, saya punya sasaran temen tuh ke sini, sini, sini. Akhirnya kalau nggak saya demo produknya, saya WhatsApp orangnya, atau saya teror di status saya, supaya saya tahu nih, dia tuh selalu ngeliat story saya. Makanya saya selalu bikin story yang memang itu pasarnya, sasaran promonya pas banget nih sama dia. Saya tahu misalkan permasalahan anaknya GTM, akhirnya saya bikin promo-promo yang tentang anak GTM, akhirnya minum susu Gomilku, dia seneng. Nah, closing deh dari teman saya itu. Jadi jualan itu bisa hard selling, bisa soft selling. Soft selling itu bisa kayak gitu ya. Kita lihat, kita pelajarin. Oh, permasalahan yang ada di dalam teman-teman lingkup kita atau calon customer kita tuh apa. Jadi kita bikin bahan promosi yang sesuai. Jangan sampai kita misalnya nih jualan tuh cuman ya udah materi promosi yang ada dari perusahaan itu aja yang kita share. Enggak. Tapi seperti ilmunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf gitu kan, yang beliau itu melihat dulu pasarnya butuh apa, akhirnya cara promosinya bagaimana, produknya apa, kita pilihkan. Jadi kita memang harus peka. Terus misalnya kalau misalkan udah mentok nih, kita udah promo sana sini gitu kan, udah soft selling, udah hard selling, terus mentok banget nih hari ini, aduh kurang 50.000 lagi nih omsetnya, baru nutup 450.000. Akhirnya saya jalan ninjanya adalah saya pilih saudara saya yang kaya, saudara saya yang nggak kesulitan ngeluarin duit 50.000. Nah, itu baru jadi sasaran empuk buat saya promosi supaya saya nutup nih di 500.000 gitu kan. Jadi teman-teman harus punya target buat ngejual, buat dapetin omset untuk nutup reward. Bukan kita nutup omset dengan minjem dulu lah gitu ya. Terus kita harus lihat nih, oh produk-produk yang langka di pasaran. Contoh gitu ya. Oh ya, kayaknya nih yang bakal jadi rebutan nih bulan Ramadan nanti, anggaplah seperti itu ya. Ada Gomilku, sari kurma, sedang madu, misalnya seperti itu. Atau lain-lain, misalnya cushion yang orang-orang kalau mau lebaran tuh bakal beli. Jadi kita itu sebelum benar-benar memilih produk apa yang buat stok, kita juga harus pelajarin pasarnya. Kayak gitu ya. Oh, ini bakal langka nih. Gimana caranya saya punya modal yang lebih. Jadi nanti kalau punya penghasilan disisihkan ke rekening modal gitu kan. Nah, itu nanti kita akhirnya apa? Ketika barang itu ready, gimana caranya kita beli yang banyak supaya ketika langka di pasaran kita masih punya. Jadi berbisnis itu nggak boleh flat-flat aja, ya udah jualan apa yang orang pesen, ya udah nge-share apa yang marketing dari perusahaan kirim kayak gitu. Begitupun keuangan. Ya udah bukan cuman ya udah ada orang transfer, dipakai belanja buat produk, habis itu dipakai belanja buat hidup, enggak. Jadi kita benar-benar harus atur, tertata. Insya Allah kalau misalkan manajemen keuangannya bagus gitu ya, cash flow-nya dalam rumah tangga bagus, bisnisnya pun juga akan growth. Nah, ini nggak boleh ego masing-masing. Jadi nggak boleh kayak misalnya kayak gini ya, suami ngerasa punya power karena merasa imam, tapi ternyata kemampuan dalam manage keuangannya ya pas-pasan gitu ya. Bisa, tapi pas-pasan misalnya kayak gitu. Terus tapi pride-nya sebagai kepala rumah tangga nggak boleh hilang misalkan kayak gitu. Akhirnya ya udah karena egonya maunya dipegang suami aja uangnya. Begitupun istri. Jangan mentang-mentang ya biasanya kan di luaran sana uang itu dikasih semua ya sama istri yang ngelola. Ya tapi kalau istrinya boros, dikit-dikit nonton live Shopee, check out kayak gitu kan, ya berarti kan boros gitu ya, nggak bisa manage keuangan dengan baik, terlalu mikirin keinginan, kayak gitu, nggak bisa nggak bisa apa ya, menahan, selalu terbawa oleh promosi dari luar. Akhirnya apa? Akhirnya ya yang ada nanti manajemen keuangannya nggak bagus kayak gitu. Jadi ya udah serahin aja ke suami. Istri kalau butuh apa-apa
minta sama suami kayak gitu, atau minta digaji sama suaminya. Saya nggak misalnya iniku berapa, jatahku berapa gitu sebulan, seperti itulah kayak gitu. The next slide. Udah. Next. Nah, ini selanjutnya tantangan. Ini insya Allah tantangannya juga sudah kita alami juga ya. Tantangan couplepreneur itu sebenarnya pertama konflik dalam bisnis dan rumah tangga. Kadang-kadang ini tercampur aduk nih. Masalah dalam bisnis ke bawah-bawah sampai meja makan. Kayak gitu kan. Ataupun sebaliknya, masalah dalam rumah tangga tapi pas lagi ngerjain bisnis gitu yang tadinya misalnya udah nyusun strategi nih hari ini mau kemana gitu kan sama suami, tapi gara-gara berantem dalam rumah tangga atau misalkan ada konflik internal gitu ya rumah tangga akhirnya berdampak. Nah, ini harus bener-bener apa ya, kita belajar sih sebenarnya belajar. Kami berdua juga belajar, pernah kok kita juga ada momen kayak namanya rumah tangga tuh nggak mungkin ya lepas dari konflik. Pasti ada aja salah paham, padahal hal-hal sepele kayak gitu kan. Cuman mungkin salah satunya lagi sensitif atau seperti apa, kayak gitu. Terus berselisih paham, di hari yang sama, di saat itu kita harus hadir dalam sebuah undangan gitu kan, dari di home, entah itu home sharing, entah itu seminar ataupun Zoom yang kayak gini. Itu makanya kita udah harus bikin tuh batasan. Oke, kalau misalnya kita ada masalah pribadi, kita putus dulu deh saat lagi ada memang janji untuk isi home sharing atau isi seminar ataupun isi Zoom seperti itu, supaya apa? Supaya kita netral gitu loh. Pas waktu memang harus menghadiri acara tersebut. Terus pembagian peran yang tidak jelas, harus ada kesepakatan tentang tanggung jawab masing-masing. Nah ini, nih kadang-kadang jalanin couplepreneur ngejalanin aja, tapi nggak tahu kelebihan dan kekurangan pasangan masing-masing. Jadi kan antara satu sama lain ini biasanya punya kelebihannya gitu ya. Contoh kami berdua ini, kalau suami saya itu memang orangnya ini banget, apa ya, eksekutor. Jadi biasanya ide-ide itu memang dari saya, tapi saya tuh kalau untuk tekun untuk eksekusi itu biasanya kurang tuh. Nah, karena kami paham nih, saya itu kuat di ide tapi lemah di eksekusi, akhirnya kami saling melengkapi. Ataupun hal yang misalnya kayak kalau misalnya dijual di SR12 tuh, suami saya tuh lebih suka ngulik-ngulik di balik layar. Jadi memang waktu dulu kami masih jualan, suami saya tuh yang orang-orang dulu belum jualan di e-commerce, suami saya udah jualan di e-commerce kayak gitu kan. Saya yang sukanya bikin konten, sukanya berhadapan dengan reseller, mitra, ataupun customer. Jadi saya yang depan layar, suami saya yang di balik layar, di depan laptop gitu ya. Nah, itu juga nggak serta-merta langsung kayak gini. Tuh, Mas, kayak suaminya Mbak Sandy dong, kayak Pak Denny. Itu e-commerce-nya semuanya yang ngerjain Pak Denny, misalkan kayak gitu ya. Enggak, belum tentu. Bisa jadi sebaliknya. Ada juga hal-hal yang seperti itu ya, yang suaminya itu justru lebih senang di depan layar, lebih senang berkomunikasi, lebih senang berinteraksi, promosi gitu kan ke orang-orang di luar sana, dan istrinya itu yang introvert, sukanya tuh ngulik aja. Jadi itu nggak masalah. Jadi kenali bakat masing-masing dan kenali kekurangan masing-masing, sehingga kita kuat di bagian yang kita kuat gitu ya, dan kita lengkapi di bagian yang lemahnya. Jangan sampai akhirnya jadi ya harusnya kamu kayak gitu. Ngobrolin masing-masing. Bisa juga dengan dicoba dulu sama-sama jalan berdua, mana yang growth. Misalnya contoh ya, punya akun e-commerce gitu kan, dua-duanya bikin, nggak apa-apa, dua-duanya ngejalanin. Nanti mana yang paling bagus penjualannya, ya udah. Misalnya yang paling bagus penjualan e-commerce istrinya gitu kan, ya udah istrinya yang terus ngejalanin e-commerce-nya, suaminya yang ketemu relasi sana sini gitu. Bisa jadi kayak gitu. Terus menjaga keseimbangan antara urusan bisnis dan rumah tangga dan ibadah. Dilanjut Pak. Capek kayaknya. Oke, jadi begitu ya teman-teman.
Ini sebetulnya fundamental ya dalam couplepreneur. Cuman kalau nggak dijalankan, biasanya kadang bingung, kadang pusing gitu. Saya suami harus ngapain, istri harus ngapain, terus ketika ketemu selisih paham ujung-ujungnya, ya udahlah gitu, masing-masing aja ya. Banyak juga memang yang kayak gitu, cuman jadi intinya ya bagaimana kita bisa mengkomunikasikan itu gitu ya. Kalau kata guru saya Om Bagus ya kita mesti tarik ulur gitu loh. Ketika ada yang emosi satu, ya entah suaminya yang duluan mendekat gitu ya, entah istrinya yang duluan mendekat gitu ya. Jadi harus saling poinnya gitu Bapak Ibu. Jangan melulu misalkan suaminya mulu yang mendekat gitu. Atau mungkin sebaliknya jangan melulu juga istrinya mulu yang mendekat ke suaminya. Ya intinya harus saling lah gitu ya. Kadang suaminya, kadang istrinya gitu. Karena kalau nggak kayak gitu ya jangankan menjadi couplepreneur gitu, menjadi suami istrinya aja udah nggak baik nanti, gitu ya. Nah, mungkin poin yang ketiga adalah menjaga keseimbangan antara urusan bisnis, rumah tangga, dan ibadah. Nah, ya kadang-kadang saya juga gitu Bapak Ibu ya, kalau misalkan lagi hektik gitu, lagi WFH, tiba-tiba azan, ya kadang-kadang istri saya bilang tuh, Beb, udah azan dulu, sholat dulu ke masjid dulu, gitu, sholat dulu. Ya mau nggak mau kan kita, karena di sini kita couplepreneur, istri saya juga melihat, ya alhamdulillah ada yang ngingetin gitu loh Bapak Ibu, ketika azan disuruh ke masjid ya. Ketika itu baik, ketika itu halal, ya sudah ke masjid aja gitu kan. Nah itu yang maksudnya kita mesti seimbang gitu di saat kita menjalankan bisnis, ya seimbangkan juga dengan rumah tangga kita dan ibadah kita. Nah, begitupun rumah tangga gitu ya, ada istri, ada anak yang perlu kita wajib nafkahi, wajib perhatikan gitu. Nah, Bapak Ibu, dari beberapa kisah yang saya baca gitu ya, Nabi Muhammad itu dulu nggak produksi loh. Jadi beliau itu tidak memproduksi suatu produk ataupun barang untuk dijual gitu. Jadi boleh dikoreksi kalau salah. Dari beberapa sumber yang saya dapat gitu, Nabi Muhammad itu dulu hanya menjualkan gitu, hanya menjualkan produk yang sudah ada gitu ya. Ya begitupun dulu kalau Bapak Ibu dengar kisahnya Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat yang paling kaya ya, sahabat Nabi. Beliau juga ketika datang ke mana, ke Madinah ya, apa yang pertama beliau lakukan? Ya, beliau mencari pasar. Di mana pasar di sini katanya? Beliau datang ke pasar itu dan mencari apa yang dibutuhkan di pasar tersebut gitu ya, sehingga beliau mencari produk yang tidak ada di situ dan menjualnya di situ. Gitu. Jadi intinya ada masalah, ada solusi, masalah, solusi gitu. Nah, poinnya adalah ya Bapak Ibu alhamdulillah ya, menurut kami sudah berada di dalam bisnis yang tepat, bisnis yang jelas gitu ya. Kita local pride, kita bangga dengan produk lokal. Yuk kita sama-sama membangun UMKM, usaha kecil menengah gitu. Bagaimana kita bisa bisnis dari rumah tanpa mengesampingkan rumah tangga ya. Tapi omset juga insya Allah nggak main-main Bapak Ibu ya kalau kita tekuni. Dan jangan lupa gitu, ketika kita memang nanti sukses menjadi couplepreneur ya harus bisa sama-sama menjadi role model untuk tim kita, untuk agen kita, untuk subagen kita, untuk resell kita, ya bahkan untuk orang umum sekalipun, gitu ya. Karena mungkin teman-teman juga mengalami ya, ketika punya teman, ketika punya saudara, kadang-kadang belum mau join gitu. Kadang-kadang hanya ngegibahin, bisnisnya cuman apa gitu, kerjaannya cuman begitu, nggak apa-apa, kita buktiin aja bahwa kita bisa bekerja sama dengan suami atau bekerja sama dengan istri, kita menjadi couplepreneur, bisnis dari rumah, gitu ya, sehingga bisa menjadi sukses, bisa, yang penting manfaat, gitu ya Bapak Ibu, ketika kita punya bisnis itu manfaat, ya, couplepreneur kita juga manfaat, insya Allah akan menjaga terus bisnis kita, gitu ya, dan saya yakin juga SR12 bisa tumbuh sampai tahun 2025 dan mudah-mudahan masih puluhan tahun bahkan ratusan tahun ke depan gitu ya. Kami juga yakin itu adalah doa dari teman-teman gitu, mendoakan agar SR12 terus tumbuh, terus maju, dan yang poin paling penting adalah sesuai dengan visi misi perusahaan kita adalah manfaat untuk sesama gitu ya. Karena Allah menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah di muka bumi gitu ya.
Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk sesamanya gitu. Nah, ketika kita nggak merasa manfaat, berarti ada yang salah dalam hidup ini, gitu ya. Entah itu manfaat dengan ilmu kita, entah itu manfaat dengan bisnis kita. Kita tinggal pilih, ya. Life is choice, teman-teman. Hidup itu pilihan, ya. Yang penting pilihan yang kita pilih itu harus manfaat, gitu ya. Oke, kesimpulannya teman-teman, sebelum kita akhiri nanti mungkin ada Q&A ya. Karena untuk yang waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur kayaknya udah mendekati buka ya. Kasihan nih ibu-ibu yang mau masak gitu kan untuk suami dan anaknya, kita percepat aja. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, couplepreneur dalam Islam adalah bentuk kerjasama antara suami dan istri yang dianjurkan selama mengikuti prinsip syariah. Gitu ya Bapak Ibu, yang penting bisnisnya halal, bisnisnya tidak nipu, tidak zolim, gitu ya, manfaat, silahkan digas ya. Apalagi kita di SR12 sudah banyak contoh, sudah banyak model, gitu ya Bapak Ibu. Coba deh Bapak Ibu lihat di rekapan omset distributor 1 sampai 20 saya yakin mereka couplepreneur, gitu ya. Kenapa saya yakin? Karena saya kenal semuanya, gitu ya. Dari ke-20 distributor teratas di SR12 itu, walaupun mungkin ada yang tidak menampakkan couplepreneurannya, tapi ya yang satunya membantu, gitu ya, membantu di balik layar. Karena saya insya Allah kenal semua dengan teman-teman distributor, gitu ya. Terus poin yang kedua adalah bisnis bersama dapat memperkuat hubungan rumah tangga, meningkatkan kesejahteraan, dan menjadi ladang pahala jika dijalankan dengan niat baik, gitu ya. Saya selalu sampaikan dari dulu bahwa kita bisnis itu jangan hanya semata-mata bisnis, teman-teman. Tapi kita harus punya nilai dakwah juga, gitu ya. Nilai dakwahnya apa? Ya contoh kalau kayak saya sama istri ya bagaimana kita menggaungkan yang namanya couplepreneur, gitu ya. Kita juga jadi lebih banyak waktu di rumah, waktu dengan anak, gitu. Kita juga bebas gitu dengan waktu yang ada. Ya, itu salah satu bentuk dakwah kita terhadap teman-teman, terhadap orang lain gitu ya. Bagaimana bisa menjadi pasangan yang lebih banyak waktunya untuk keluarga dan insya Allah bisnisnya halal. Gitu. Poin ketiga adalah kunci suksesnya adalah komunikasi, pembagian peran yang adil dan selalu mengutamakan nilai-nilai Islam. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kita jangan puas dengan ilmu yang ada, suami ngaji, istrinya pun ngaji, gitu ya. Suaminya belajar, istrinya pun belajar, gitu. Jadi jangan sampai salah satu, gitu. Nanti kalau kepintaran yang salah satu malah repot, gitu Bapak Ibu. Jadi dua-duanya harus sama-sama paham, gitu ya. Jangan sampai kita aja sebagai suami yang paham tentang hukum-hukum Islam, tentang dalil-dalil Islam. Ya, nanti kalau istri kita nggak tahu, terus berantem, ya karena dianya nggak tahu kan repot juga, gitu ya. Ya begitupun istri gitu, istrinya belajar, jangan sampai suaminya juga nggak ngikutin gitu. Jadi mesti balance, mesti sama-sama gitu ya Bapak Ibu. Mungkin dari kami cukup sekian. Selanjutnya adalah sesi Q&A. Boleh nanti kalau ada yang mau tanya apapun lah, pokoknya tentang couplepreneur, tentang bisnis SR12 atau mungkin tentang storytelling kita gitu ya. Alhamdulillah, mungkin dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Denny dan Ibu Sandy. Teman-teman, luar biasa sekali ya tips dari Bapak Denny dan Ibu Sandy buat kita semua. Sebagai couplepreneur, pasti tidak mudah ya ketika kita mendengarkan pengalaman dari Bapak dan Ibu komisaris kita ini. Luar biasa perjuangan mereka dan pastinya tips ini sangat membantu untuk teman-teman semua yang ingin menjadi couplepreneur juga yang sama seperti Pak Denny dan Ibu Sandy. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya, kita berikan 2 sesi aja karena berhubung waktunya sudah mendekati sudah masuk waktu asar ya, Bapak, Ibu. Punten, kita kasih 2 pertanyaan aja. Boleh silakan, mungkin kalau ada yang mau bertanya langsung di room chat atau ada yang mau unmute, boleh langsung bertanya. Raise hand ya, kita utamakan yang raise hand dulu. Oke, kita utamakan yang raise hand, boleh? Nah, saya baca dari room chat ya, Pak. Ada yang bertanya nih. Boleh kasih masukan nggak, Mbak? Misal profit 100 juta, gaji suami dan istri, operasional rumah tangga, tabungan, dan dijadikan modal lagi berapa?
Oke, Masya Allah, siapa nih income 100 juta? Mbak Citra. Oke, kalau income biasanya kalau kami itu justru sampai 50% dari penghasilan itu adalah untuk modal lagi. Itu berarti kan kalau 100 juta itu 50 juta ya. Terus kalau misalnya Mbak Sandy masih 10 juta misalkan atau masih 1 juta income-nya, masa sampai 50% Mbak? Penghasilan 1 juta 500.000 cukup buat apa? Ya berarti prinsip hidup saya adalah saya nambah penghasilan, bukan mengurangi porsi gitu. Jadi biasa kayak gitu. Nah, kalau gaji suami dan istri itu jatuhnya bukan untuk ini ya, bukan untuk kebutuhan, tapi untuk memang kalau punya keinginan atau misalnya karena keuangan ini dipegang istri gitu kan, suami ini nggak punya pegangan kalau misalkan nanti istrinya ulang tahun mau ngebeliin apa, misalnya gitu kan, duitnya dipegang istri semua. Nah, itu boleh tuh. Jadi misalnya kalau misalkan saya sama suami itu disesuaikan aja porsinya berapa gitu, anggaplah misal gitu ya 10% itu adalah untuk kebutuhan dan gaji suami istri, berarti kan dari 10 juta. Nah 10 juta itu satu bulan untuk kebutuhan rumah tangga tuh berapa, anggap misalnya di 6 juta kayak gitu ya, berarti kan ada sisa 4 juta, boleh dibagi 2 juta buat suami, 2 juta buat istri, misalkan seperti itu. Dan selanjutnya untuk misalkan buat LM 10%, jadi 10 juta setiap bulan itu kita beli LM kayak gitu kan, atau berarti kan sisa lagi 30%. Nah 30%-nya itu bisa untuk pendidikan anak gitu, misalkan bayar sekolah anak dan lain-lain. Terus udah kayak gitu bisa juga buat tabungan sisanya. Anggaplah sekolah anak 10% lagi atau bahkan 15%, nah sisanya buat tabungan, kayak gitu sih biasanya. Kalau tapi semuanya itu harus punya formulanya masing-masing ya, karena formula kami belum tentu cocok sama teman-teman semua, kayak gitu. Atau misalnya ada juga yang penghasilan udah sampai 300 juta, kayak gitu kan. Nah, misalnya kayak gitu kalau misalkan 150 juta untuk modal lagi kayaknya terlalu gede Mbak Sandy. Oke, berarti diambil 100 jutanya, kayak gitu. Sisa 200 juta, nanti tabungan 100 juta lagi, 100 juta lagi untuk misalnya gaji karyawan, operasional, dan lain-lain seperti itu. Biasanya kalau udah yang ratusan juta kan pasti punya karyawan ya. Boleh juga misalnya 50% itu juga termasuk untuk biaya operasional dan lain-lain, untuk usahanya, kayak gitu sih. Oke, Masya Allah Mbak Sandy, terima kasih. Nah, untuk teman-teman yang omsetnya belum sampai 100 juta, yuk semangat. Kita tingkatin omsetnya supaya bisa bagi profitnya sesuai saran Mbak Sandy ya. Oke, ada lagi nih. Satu lagi pertanyaan. Mbak Sandy kalau mau beli emas, berarti nabung dulu ya. Sarannya beli yang berapa gram dulu nih? Saran saya sih intinya berapa gramnya sesuai kemampuan. Kayak gitu. Kalau misalkan Kalau teman-teman mampu ya beli ya 10 kilo. Iya. Sesuai kemampuan. Misalkan Mbak Sandy, tapi saya tuh boro-boro buat beli 1 gram tuh nggak nyampe misalnya kayak gitu ya. Nggak bisa Mbak tiap bulan nabung misalkan minimal 1 gram kayak gitu tuh belum nyampe uang saya ya. Berarti nih ambil aja dari porsinya, misalnya bisa 200.000, bisa 100.000. Intinya itu yang paling tahu keuangan teman-teman tuh teman sendiri. Sesuai gitu. kemampuan aja teman-teman. Iya. Intinya kan kalau kita nabung di emas itu nggak akan rugi gitu, nggak akan kena inflasi. Teman-teman bisa lihat kan beberapa tahun yang lalu harga emas berapa. Ya, bulan ini sudah tembus 1,8 juta. Jadi saya itu waktu jadi promosiin BSI ya. Jadi kan saya tuh punya teman yang alhamdulillah juga kerja di BSI dan bagian emas gitu. Jadi ada programnya BSI itu cicil emas sama gadai emas. Nah, itu mungkin kalau teman-teman nanti minat, kita bikin aja lagi di luar kita bikin edukasi tentang emas gitu ya. Karena emas itu kompleks gitu sebenarnya. Jadi di BSI itu ada program juga cicilan emas. Intinya sih kalau menurut saya tapi ya kalau kita cicil emas itu jangan sampai yang lewat aplikasi-aplikasi kayak gitu sih kalau menurut saya. Kalau misalkan lewat Bank BSI kan memang bank yang BUMN punya gitu ya, dan juga sudah sama OJK. Ya itu aman lah ibaratnya kayak gitu. Nah saya juga ada program kayak waktu itu karena lagi promo BSI Expo. Jadi marginnya tipis banget. Jadi saya ambil tuh cicilan emasnya di awal tahun. Di awal tahun itu nilainya masih 1,3 atau 1,4 dan sekarang udah naik
kalau misalkan saya cairkan emas itu dan saya jual, itu udah untung senilai 30 juta kayak gitu. Jadi ya udah, intinya kalau misalkan teman-teman bisa cicil, kalau bisa Penting ini ya. beli masih langsung 1 gram minimal banget gitu ya. Tiap bulan tuh beli aja gitu Mas. Karena kalau daripada nabung uang, apalagi misalkan uang itu mau dipakai buat contoh ya, buat saya mau buat daftar haji Mas Hendy, tapi daftar haji tahun depan, daripada ditabungin duit yang kadang-kadang kita khilaf, mendingan ditabungin emas aja, nanti tahun depan bisa dijual dan insya Allah nilainya udah naik, bisa dibuat daftar haji gitu. Oke, Ada yang Masya nanya di chat Allah. nih, lucu nih. Berarti kalau jualan melalui WA, perlu para suami banyak simpan kontak teman wanita. Maupun sebaliknya atau Nah, bagaimana? itu tuh, Pak, Bu, gimana nih jawabannya? Aduh. Ya, jadi sebetulnya gini ya teman-teman, dalam pernikahan itu kan kepercayaan yang dijunjung tinggi ya. Jadi jangan sampai kita juga terlalu resisten gitu loh. Ya masa saya sebagai suami nih nggak punya kontak cewek di dalam kontak handphone saya kan nggak mungkin gitu. Pasti banyak kontak wanita di dalam handphone saya. Yang penting poinnya istri saya bisa buka handphone saya gitu loh, nggak dikunci-kunci kan gitu ya teman-teman. Bahkan banyak juga yang saya tahu ya, teman-teman distributor itu, apalagi yang distributornya terdaftar atas nama laki-laki, gitu. Mereka itu kalau nelpon mitra perempuan gitu ya, wanita, bisa sampai 30 menit, bisa sampai 1 jam gitu. Nah, balik lagi ketika kita menjadi couple planner itu kita sudah ikhlas dan ridho belum? Gitu. Ketika suami kita melakukan gitu coaching, pendampingan. Nah, yang jadi bahaya itu kan kalau offset gitu ya. Gitu. Nah, disitulah makanya penting ada namanya gawang, yaitu digawangi bisa sama istri, digawangi dengan ya kita rajin ngaji, digawangi dengan ya kita juga percaya oh insya Allah suami kita nih aman gitu ya. Jadi intinya jangan terlalu resisten gitu. Saya pun sama istri saya ya ketika istri saya mau ke kantor misalkan ya udah nggak apa-apa yang penting bawa asisten ya aman gitu ya. Jadi kontak mau laki-laki mau perempuan itu silahkan aja gitu ya teman-teman. Yang penting poinnya adalah di situ kita bisnis bermuamalah gitu ya, muamalah yang halal. Jadi jangan sampai kita tujuannya baik tapi dilakukan dengan cara yang tidak baik. Nah, insya Allah hasilnya pun nggak akan baik. Ya, Itu tadi kan teman-teman ya. konsep saling percaya itu kan bukan cuman istri percaya sama suami dan suami percaya sama istri, tapi juga bagaimana kita menjaga kepercayaan yang sudah diberikan. Itu kan konsep saling percaya itu sebenarnya kayak gitu. Yang salah selama ini adalah kita kan harus saling percaya, tapi hanya saling percaya, bukan saling juga menjaga kepercayaan dari pasangan yang sudah dikasih kayak gitu ya. Terus itu ya penting, nggak apa-apa punya kontak cewek gitu kan untuk promosi segala macam. Tapi kita harus punya batasan iman. Makanya penting banget untuk upgrade iman. Kadang-kadang namanya manusia imannya naik turun. Nah, pas lagi turun itu kita harus benar-benar kayak sadar diri. Istri juga sering ngingetin kayak gitu. Ya bener kata suami saya, handphone suami saya itu selalu terbuka untuk saya. Jadi kapanpun misalnya nggak pernah lah ibaratnya ada notif-notif yang ditutupin. Paling kalau yang ada Mau dijual juga nggak apa-apa. paling kalau ada yang Ngerti ada lagi, langsung Pak. dihapus aja sih. Masya Allah, luar biasa. Intinya Jadi adalah namanya saling gitu. percaya dan saling menjaga ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Positive thinking biar gak cemburuan. Nah, istrinya harus banyak bergaul. Jadi Nah, kalau biasanya istri yang cemburuan adalah istri yang di rumah aja gitu. Jadi kurang bergaul, kurang banyak teman, akhirnya pikirannya kemana-mana gitu sih. oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya rasa sudah cukup untuk sesi tanya jawabnya. Bapak Ibu mohon izin, ini adalah nama-nama yang mendapatkan hadiah pulsa dari Bapak Denny ya. Ada Ibu KDI Mariam dari Medan, ada Ibu Rahmayani dari Kendari, Sulawesi Tenggara, ada Ibu Rahmayani dari Medan, dan ada Ibu Im dari Sumatera Utara. Tapi kebetulan Ibu Imnya sudah offline dan tidak hadir, jadi mungkin aku bisa pilih satu acak ya Pak, nggak apa-apa? Boleh. Oke. Jangan Ini lupa ada yang dipotong pajak ya hadiahnya. Oke, ini ada yang kreatif sekali Pak. Katanya saya dari Swedia. Luar biasa. Ternyata Swedia Rejo. Nih, selamat nih kepada Mak Zi. Nanti dapat
wah ternyata sudah tidak ada juga ya ternyata. Oke, sekarang di sini aja deh yang komen tercepat. Siapa nih akan dapat hadiah? Ada nih, Kaim sudah hadir, Masya Allah. Nanti Sudah kasih logis kembali, kontak berarti handphonenya ini ke Mbak Cindy ya, Mbak In. siap. Berarti ini memang rezekinya Kaim ya. Oke, nanti habis ini Kaim silahkan kirim nomor teleponnya ke saya, nanti biar diisi oleh Bapak Denny. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Denny dan Ibu Sandy untuk tips sharingnya yang luar biasa. Menjadi couplepreneur yang sukses dan diridhoi oleh Allah. Nah, untuk teman-teman juga jangan lupa untuk isi absen karena ini sangat penting sekali untuk kita semua, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Sandy. Saya tutup hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu Baik. hati-hati ya Mbak Ades, tuh Mbak Ades dari sekarang Masya Allah Zoom sambil bawa mobil. Dari Bisa tadi ya, Mbak, Pak, yang dari dibawa pertama masuk. mobilnya. Mbak Ades Tapi, dari Pak, pertama masuk. Semangat berbuka semuanya, selamat ya. Mohon maaf lahir dan batin dari saya dan istri. Mohon maaf kalau ada salah-salah dari saya, kalau ada betul dari Allah ya. Saya mohon maaf tidak bisa berlebih-lebih karena yang berlebihan itu hanya cintaku pada dia. Masya Allah. Duh, Foto Masya dulu Allah ini. Mbak Cindy. Iya, siap. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Cindy Oktaviani sebagai moderator. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu boleh ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakumullahu khairan Teman-teman boleh Kak Denny on sama Bu cam dulu Sandy. sebentar, kita foto bersama. Oke, siap. Baik, oke terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny, Bu Sandy, Pak Denny dan Bu Sandy. sehat selalu, sehat selalu Pak, Bu. Terima kasih Mbak Cindy.